Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah yang offline ya, ibu-ibu atau ummah dan fatayat yang ada di Markas 1, kemudian juga peserta Zoom mungkin dari berbagai daerah, alhamdulillah bisa mengikuti pada pagi hari ini. Alhamdulillah bersyukur sekali kita berbahagia juga pada kesempatan pagi hari ini kita kehadiran tamu spesial Dr. Karisa Grani. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan Bu Dokter, kita bisa silaturahim. Alhamdulillah, insya Allah mungkin kami akan sampaikan dulu sebelum kita akan berdiskusi mungkin ya atau sharing tentang pengalaman Bu Dokter. Jadi kita akan coba untuk membacakan dulu CV beliau ya, paling tidak sebagai pertimbangan atau pengetahuan untuk ibu-ibu atau ummahat yang ada di studio, barangkali di sini maksud saya, dan juga yang ada di daerah-daerah. Sebagai perkenalan mungkin ya Ibu ya. Nama beliau adalah Karisa Grani, lahir di Jakarta 26 Juli 1984, betul ya Bu? Beliau sudah dikaruniai 3 orang anak, alhamdulillah. Kemudian beliau tinggal di Jalan Haji Niming, Kelurahan Serengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Barangkali nanti mungkin ada akhwat atau ya teman-teman yang barangkali bisa silaturahim ke rumah Bu Dokter ya Bu ya. Ya. Kemudian selanjutnya, karena ini berkaitan dengan pendidikan Ibu, mungkin saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan, terutama beliau tadi sudah menyampaikan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang, kemudian S1 dan profesi kedokteran gigi, berarti beliau memang seorang dokter gigi, ya, lulusan Universitas Indonesia Jakarta. Kemudian beliau juga S2 di Manajemen Kesehatan Rumah Sakit Universitas Esa Unggul Jakarta. Riwayat pekerjaan sebagai dokter di PTT di Kecamatan Kuripan, pernah di Kabupaten Barito Kuala Kalsel ya, berarti dulu ya Bu ya. Tahun berapa itu Bu? Itu sebelum menikah, mungkin 2009. Oh ya, sekitar 2009 ya, sebelum menikah ya Bu ya. Alhamdulillah. Kemudian menjadi dokter gigi juga di PT Indosemen Bintaro Dental Center. Kemudian menjadi PNS Pemprov DKI Jakarta, yaitu di Puskesmas Kebonjeruk di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Adapun organisasi yang beliau sampai hari ini masih ya? Sekarang di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Oh iya, di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Kalau organisasi maksudnya di sini Kapten Pemprov DKI Jakarta? Itu saya ada komunitas lari, gitu? kebetulan dipercaya jadi kapten untuk periode 2021 sampai 2023, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya demikian CV beliau ya. Mungkin nanti barangkali ada ibu-ibu yang mungkin ada yang ingin silaturahim dan sebagainya. Ya, selanjutnya mungkin kalau boleh masuk ke sharing kita, Ibu, kami berbahagia sekali bisa kedatangan kehadiran tamu di pagi hari ini, dan ini merupakan ya saudara yang juga menjadi kebahagiaan buat kami, seluruh dunia juga menjadi saudara bagi Ibu, juga bagi kita semua. Nah mungkin boleh diceritakan yang awal-awal adalah sementara ini kegiatan sehari-hari. Silahkan Ibu. Iya, terima kasih Bu. Bu Mafiroh ya. Iya betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Alhamdulillah, sebenarnya saya juga yang senang ini bisa menjalin silaturahmi dengan Iya. saudara-saudari muslimah di tempat ini, juga yang bergabung dengan Zoom gitu. Qadarullah ya, Allah sudah Alhamdulillah. mudahkan untuk kita bertemu hari ini, Masya Allah. Kegiatan saya hari-hari biasa saja sih, hanya sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian kalau pagi pada hari kerja saya bertugas sebagai ASN Iya. Pemprov DKI Jakarta. Setelah pulang saya biasanya masih urus anak-anak dulu. Kemudian kalau ada pasien saya buka di rumah Oh, klinik jadi kecil-kecilan, alhamdulillah ya. klinik Alhamdulillah. rumahan aja Oh, iya. gitu. Ada kegiatan lain barangkali mungkin ya kalau boleh itu selama pandemi barangkali ada kegiatan Iya. tambahan mungkin? Kalau kegiatan lain ya tentunya apalagi terutama saat Ramadan ini ya, itu biasanya pada subuh kami Oh iya, tadarusan bareng menghatamkan alhamdulillah. Quran. Iya, Kemudian sebelumnya ngaji juga private dibimbing dari Mualaf Center. alhamdulillah. Kemudian kalau hobi itu tadi yang lari tadi gitu. Oh, iya. Ada Masih terus ya, ngabuburit masih gitu. berjalan ya Iya, hobi-hobi itu ya. alhamdulillah. Aha. Iya. Mungkin ada semacam kegiatan ekonomi lah apa gitu yang barangkali Bu Dokter tertarik gitu. Kalau ekonomi berdagang belum bisa. Iya. Hanya Tapi bisa itu tadi buka iya, tempat iya. praktek, itu pun juga apa namanya ya, Iya, sekedarnya itu. iya, iya itu mungkin ada soalnya mungkin ibu-ibu yang lain yang semasa pandemi jadi meningkat Ya, ya betul. dalam hal seperti itu. Betul. Tapi saya kira ini juga menarik untuk Bu Dokter. Ternyata memang dibilang masa pandemi ini kan disebutnya kalau boleh dikatakan berkah buat ibu, ya Masya Allah. Yang jelas juga ya berkah juga buat kita semua. Nah mungkin nanti boleh minta dijelaskan juga. Ya, kita walaupun mungkin di tempat lain Ibu sudah pernah menjelaskannya, ibu-ibu barangkali yang ada di sini ingin juga mendengarkan gitu ya, kisah kronologisnya seperti apa sampai Ibu menjadi seorang mu'allafah gitu ya. Ya, kami persilakan mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Iya, terima kasih Bu. Masya Allah ya, kalau saya harus bercerita ini lagi untuk kesekian kalinya tuh jadi ingat terus ya, Masya Allah betapa tadi seperti ya Imam sampaikan bahwa apa nama hidayah memang itu semata-mata milik Allah gitu. Hari ini boleh dibuka, boleh silahkan. Oh ini boleh. kurang Iya, jelas ya. Silahkan. Iya, silahkan. Tes. Iya, silahkan. Ya, hari ini saya ada di depan saudara-saudara muslimah saya di sini, nggak pernah ada dalam pikiran saya gitu. Saya juga sempat diundang di masjid itu, yang biasa saya cuma buat numpang parkir ya. Masya Allah. Ya, depannya soal ada pasar gitu. Nah itu Masya Allah kemarin saya juga bisa sharing di sana itu qadarullah ya. Iya betul, memang luar biasa ya. Iya, bahkan untuk hari itu hari yang menurut saya hari yang biasa banget ya. Saya berangkat ke kantor, tiba-tiba ada undangan rapat gitu di balai kota. Kebetulan saya menjabat sebagai pejabat pengadaan. Jadi ada rapat waktu itu di Badan Pengadaan Barang Jasa yang di balai kota. Jadi berapa kali waktu itu saya mengurusi kayak rehab gedung puskesmas itu di sana, dan setiap mau mencapai gedung itu saya selalu melewati masjid balai kota, namanya Masjid Fathahillah. Gitu. Nah itu jalan potongnya lah di situ gitu. Nah saya kira biasa saja gitu ya, tapi hari itu seperti Allah singkapkan ya selubung itu ya gitu. Dari mata hati saya mungkin ya. Nah itu saat itu saya terarah pada sosok muslimah yang memakai niqab. Nah sebelumnya saya mohon maaf, saya tuh melihat perempuan memakai niqab tuh agak sebelah mata lah. Gitu ya. Kayaknya kok gitu banget sih gitu ya. Itu kan masa lalu ya. Iya, waktu itu saat itu gitu. Terus tapi saat itu kayak Allah muliakan muslimah itu gitu.
saya seperti disadarkan bahwa hari ini waktu itu kan masa awal pandemi. Nah, ya, jadi bulan apa itu? Bulan Maret ya? Awal. Iya, itu kita diarahkan untuk memakai masker kan, kemana aja gitu. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan, nggak boleh jabat tangan dulu gitu ya. Iya, betul. Nah, itu saya ngelihat perempuan muslimah itu karena beliau jaga wudhu kan, ada temennya yang nyapa gitu, dia nggak mau salaman kan, gini ya dijaga wudhu. Terus saya lihat terus nggak lama orang-orang di masjid itu wudhu gitu ya. Nah itu saya, masya Allah, saya kayak kok itu memperhatikan dari dekat, dari kejauhan, terus juga kayak cuma batin gitu ya, batin gitu ya, kayak belum masih Allah ya waktu itu saya kayak terpesona lah ya gitu. Ini udah ada sejak dulu ya, sunnah Rasulullah udah sejak dari dulu gitu kan, tapi kok kayak hari ini kita dipaksa tanda kutip ya untuk semua memakai niqab, untuk jaga wudhu, nggak salaman. Dulu saya mikir apa salahnya sih dengan salaman aja, masa jadi nafsu sih salaman itu ya. Itu saya dulu heran gitu kan, lebay. Itu mohon maaf gitu ya, itu yang ada di pemikiran saya saat itu. Tapi hari itu saya melihatnya keindahan di situ gitu. Jadi pulang dari situ itu saya malah browsing gitu ya. Browsing belum tentang ajaran Islam, tapi browsing manfaat wudhu. Apa hikmah di balik wudhu itu ya. Ternyata itu masya Allah ya. Waktu kita bersihkan mulut kita itu, mulut yang ucapannya banyak nggak benernya, nggak sadar gibah, itu dibersihkan. Waktu kita bersihkan mata, bersihkan kuping gitu ya, wajah kita itu semua, pendengaran, penglihatan kita itu semua dibersihkan. Dan insya Allah kalau kita niatkan dengan betul gitu, dosa-dosa kita gugur saat itu juga gitu ya. Masya Allah, itu saya wah luar biasa gitu. Kemudian lanjut saya tertarik itu juga. Proses berapa hari atau mungkin sekitar berapa minggu? Itu gitu, sampai kira-kira 2 minggu sampai akhirnya saya nggak bisa membendung lagi ya, saking terpesonanya. Jadi udah menggebu-gebu gitu ingin mengetahui ya, tertarik sekali dengan Islam. Saya mencari manfaat gerakan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu masya Allah kebaikannya banyak banget gitu ya. Tapi dari sisi medis, dari sisi kesehatannya, bukan dari sisi hikmahnya ya. Seperti ada memperlancar peredaran darah. Terus jarang-jarang ya kalau kita nggak sujud, kapan waktunya ya? Betul. Otak kita ini dapat aliran darah gitu kan. Nah masya Allah, terus relaksasi otot-otot. Belum waktu kita duduk itu ada pengaruh ke reproduksi kita, ke kesuburan seperti itu gitu. Jadi itu saya terkagum itu. Terus saya juga tahu kan ada sunah-sunah yang lain gitu. Yang saya tahu saya search aja gitu. Manfaatnya apa? Kenapa makan itu disunahkan pakai tangan lebih baik daripada sendok? Karena kan memang di tangan ini ada enzim-enzim yang baik untuk pencernaan. Terus baru belakangan ini kami juga di kesehatan kan menggalakkan makan buah itu sebelum makan loh. Itu baru-baru ini aja gitu kan. Padahal itu ternyata udah sunah sejak dulu ya. Ribuan tahun lalu bahwa memang makan dulu itu untuk memperlicin ya saluran pencernaan, jadi lebih siap untuk organ pencernaan kita menerima makanan. Itu masya Allah gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya yang jadi pintu masuk saya mendapat hidayah Allah gitu. Awalnya itu, kemudian di situ saya untuk menjalankan yang lama mulai ragu. Jadi akhirnya saya seperti orang kalau digambarin kayak orang di persimpangan jalan gitu. Ada jalan dua, saya masih mau lakukan yang lama tapi ragu. Kalau ragu ya buat apa saya pikir gitu. Tapi mau lakukan yang baru juga belum bisa gitu kan, belum ada yang bimbing juga. Jadi 2 minggu itu saya sempat bahkan doa mau makan, doa mau tidur itu nggak saya lakukan. Itu di situ mungkin buat orang 2 minggu tuh waktu yang sebentar. Iya betul. Tapi waktu itu saya benar-benar kayak kehilangan arah gitu. Untuk orang yang biasa ibadah, ketika kita kehilangan pegangan itu kayak nggak pede ya, kayak takut gitu. Mau keluar dari rumah, mau kerja itu kayak jadi gamang rasanya kayak takut jangan-jangan nanti aku kecelakaan gimana gitu kan, karena kita nggak berdoa minta perlindungan, nggak minta keselamatan gitu. Terus di kantor, di pekerjaan tuh khawatir ada masalah apa, kita nggak bisa minta Allah mudahkan kan, karena hari itu benar-benar saya masih meragukan gitu aja ya. Nih, gampang mewek.
Mohon maaf. Nah itu jadi saya waktu saat itu Bu 2 minggu itu buat saya itu sangat menyiksa. Dia bilang menyiksa banget sampai akhirnya saya harus ngalah, harus salah satu ini saya harus lakukan gitu kan. Berawal dengan saya akhirnya putuskan itu untuk konsultasi dengan saran teman itu untuk ke Mualaf Center gitu dan alhamdulillah bertemu dengan guru saya sampai hari ini Bunda Sri. Nah, itu beliau sampaikan mengenai tauhid, rukun iman, rukun Islam. Itu nggak kerasa hampir 3 jam dari jam 9 sampai azan zuhur itu saya dibimbing syahadat. Itu di sepanjang penjelasan beliau itu air mata tuh ngalir gitu. Kayak itu menjawab semua pertanyaan saya selama ini. Dari kecil tuh saya sebenarnya kayak bertanya apa gitu, terus maksudnya ini gimana, kontradiksi ini gimana gitu, tapi kadang suka nggak ketemu jawaban, tapi di situ saya seperti iman saya mengiyakan, hati saya mengiyakan, termasuk pikiran saya juga mengiyakan gitu, jadi kayak iya gitu, kayak sebenarnya itu. Sudah menerima ya dari awal itu. Jadi sudah kan kalau kadang biasanya kita suruh ya sudah terima dengan yang iman saja gitu, tapi pikiran tuh masih nggak masuk gitu. Tapi kalau ini kayak holistik gitu ya, ini kayak benang merahnya langsung saya dapat saat itu ya, gitu. Ini gitu saya menurut saya saat itu gitu. Dan waktu terakhir Bunda Sri bilang, jadi Dokter Karissa keputusan mau gimana? Ya udah saya belajar Bunda, saya bilang gitu. Kemudian Bunda bilang boleh belajar sholat, ngaji sama Bunda, tapi belum dihitung pahala ya. Saya kaget, rugi juga ya. Terus saya mikir, memang kalau syahadat itu isinya apa Bunda? Saya bilang, percaya Allah itu Esa, percaya. Dari tadi kan penjelasan Bunda, percaya banget Allah itu Esa gitu ya. Nggak mungkin ada duanya lah. Kalau ada duanya, masih ada temennya, masih bergantung dengan sesuatu atau seseorang, pasti bukan Allah, pasti masih makhluk gitu ya. Bukan Khalik gitu. Jadi ya. Sebelumnya memang sudah punya dalam hati sudah ada keyakinan seperti itu. Iya, ada, nggak mungkin Allah itu sama dengan manusia itu. Sudah ada. Nah, kemudian saya itu percaya Bunda, percaya Muhammad utusan Allah, percaya saya bilang. Saya waktu itu juga berpikir itu soalnya kalau referensi buku kita ngambil the latest one kan, yang terakhir gitu, yang referensi yang terakhir ya, yang paripurna yang terakhir gitu kan. Kenapa kok Muhammad gitu yang paripurna gitu. Nah, yang terakhir itu. Jadi saat itu saya bilang ya udah saya syahadat, nggak ada mikir nanti habis itu apa tuh nggak ada ya. Mungkin Allah sudah bikin seperti itu ya gitu. Jadi saya syahadat ya dengan bekal 3 jam itu penjelasan itu saja sejujurnya gitu. Baru setelah itu saya diajarkan bahwa sudah jangan baca buku-buku yang lain dulu, kamu udah tadabburi Quran dulu ya. Sayangnya waktu itu masih buta bahasa Arab ya, jadi saya baca terjemahannya saja gitu. Nah, sama sih masih di batin tuh masih kali kalau ada salah gitu, mumpung belum banyak yang tahu nggak jadi gitu. Jadi ada semacam kayak mau melakukan penelitian lagi atau ya masih soalnya saya benar-benar belum pernah buka. Seperti tadi gitu saya cerita ya sama Bapak tadi ya, apa namanya, di rumah itu berhubung keluarga saya kan dari non muslim dan belajar teologi, itu buku Islamologi banyak. Oh gitu. Iya, dari suami saya, dari mertua saya itu banyak. Tapi seapatis atau mungkin seyakin itu saya dengan agama saya, jadi saya nggak pernah sentuh, apalagi Quran ya, nggak pernah saya buka gitu kan. Jadi waktu itu saat itu benar-benar hal yang baru. Saya juga baca salah, bukanya dari depan, bukan dari belakang. Tapi itu Masya Allah ya, di situ saya menyadari yang saya buka jadi pertama surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Itu saya pikir itu bukan kebetulan ya, Allah taruh Al-Ikhlas itu di nomor 112 di pojok kiri atas. Itu setiap orang yang bukan dari muslim pasti mungkin bukanya itu duluan. Coba Al-Ikhlas itu ada di tengah atau mungkin ada di 2/3, 1/3. Mungkin nggak kebaca ya. Iya, tapi itu yang pertama kali ya memang kebaca dari kan, depan ya. Salah, ternyata salah gitu. Oh, udah 112 gitu kan. Oh, ternyata dari depan gitu ya. Dan ternyata Masya Allah yang tujuan saya mencari yang salah, di situ justru makin saya baca,
itu masuk ke juz 27 saya mulai menyadari tuh semakin yakin gitu. Alhamdulillahnya nggak makin goyah, tapi makin yakin gitu. Terutama ayat-ayat yang menyebutkan Nabi Isa, itu yang paling menarik perhatian saya, karena itu yang paling saya kenal sebelumnya gitu ya. Jadi Masya Allah di situ saya melihat betapa Islam memuliakan Nabi Isa gitu. Dan Masya Allahnya itu bahkan perkataan Nabi Isa yang ketika Allah tanya, di Al-Maidah 116 itu Allah tanya, wahai Isa, apakah kamu yang menyuruh orang-orang menyembah kamu dan ibumu sebagai Tuhan gitu kan? Terus Nabi Isa seperti demikian menjawabnya kira-kira lah ya. Itu apa namanya, maha suci engkau Allah gitu kan. Sekiranya ia pun saya pernah mengatakannya, engkau pasti sudah lebih dulu tahu gitu. Dan karena engkau yang maha mengetahui segala sesuatu, sedangkan aku nggak mengetahui apapun gitu kan, dan aku nggak akan mengatakan yang di luar hakku. Itu benar-benar saya terbuka itu pikiran saya gitu. Dan memang itu apa ya, kok saya tuh saat itu pikir saya kemana aja dari kemarin itu gitu ya. Jadi mempertanyakan diri sendiri. Masya Allah, baru seumur ini. Alhamdulillah ya, ini luar biasa, walaupun mungkin sekilas, tetapi paling tidak nanti bisa dicari juga yang sebelum-sebelumnya. Ini mungkin kelanjutannya pasti ada efek ya Bu Dokter, dari keputusan Bu Dokter untuk menjadi mu'alafah ini. Coba mungkin bisa diceritakan khususnya tanggapan orang-orang terdekat, baik di keluarga maupun di tempat kerja mungkin. Iya, terima kasih. Iya, ini saya nggak pernah pikirkan. Jadi waktu itu mungkin kalau ada segala macam lah tuduhan atau apapun tentang motivasi saya menjadi mu'alafah itu, sebenarnya saya ketika syahadat ya sudah seperti apa adanya tadi, nggak ada pikiran apapun, nggak ada saya rancangkan misalnya tadi saya PNS untuk jenjang karir kah, atau ini udah rancangan saya supaya nanti akhirnya saya tidak bersama-sama lagi dengan mantan suami saya, itu nggak ada. Murni saya ketika mendapatkan kebenaran ya Allah saksinya, hati saya ya, saya nggak tahu. Iya, saya cuma bisa minta pembelaan ya sama Allah, karena Allah yang tahu hati saya saat itu gitu ya. Nah itu akhirnya saya berpikir waktu itu saya sembunyi itu bukan karena saya takut atau apa, karena sudah sejak saat saya syahadat itu saya sudah menyiapkan yang terburuk. Ketika orang lain mungkin mendapat hidayahnya sebelum nikah, mungkin ya kok ya saya sesudah menikah, sudah seumur ini ya berkeluarga, udah punya anaknya 3 gitu kan. Gitu. Itu yang bahkan teman muslim saya aja berkata bahwa saya senang kamu masuk muslim, tapi lu mikir nggak sih gitu kan, kayaknya itu hancur pasti berantakan gitu ya. Aku udah mikir aku sebatang kara, aku bilang gitu. Aku jadi udah sendirian, itu pahitnya udah dipikirkan gitu lah ya. Betul, sampai saya pikir pasti keluarga udah nggak terima, pasti malu, pasti suami juga nggak mau, pasti anak-anak juga diambil gitu. Saya udah mikir yang terburuk lah, di kantor pasti saya juga udah diasingkan lah atau apalah gitu. Tapi saya waktu itu cuma berpikir ya udah nanti meninggal kan ditanggung sendiri-sendiri gitu kan. Ya udah gitu kan, itu semua kan hanya label di dunia gitu ya. Ya udah nanti saya terimalah apapun yang harus saya korbankan gitu. Tapi ya saya tetap minta tolong sama Allah. Allah kan yang tahu ya kemampuan kita sampai mana gitu, ujian kita sampai mana. Ternyata ya ini alhamdulillah keluarga saya itu memang awalnya mungkin kaget, kecewa ya, dan termasuk mantan suami saya gitu, tapi akhirnya pada hari ini mereka semua bisa menerima keputusan saya, menghargai keputusan saya gitu ya. Itu saya sudah alhamdulillah sekali ya gitu. Kalau ketika saya juga di kantor gitu kan, saya juga sempat tergabung kan dengan rohani yang non muslim juga di sana di kantor. Itu mereka lebih memikirkannya sebenarnya lebih ke keselamatan jiwa, nyawa gitu ya. Jadi mereka bilang mereka menyatakan atau menyampaikan mereka bilang ke saya apapun keputusan kamu, yang penting kamu sehat katanya gitu. Saya diplototin suami aja saya takut katanya gitu, apalagi kamu ya katanya gitu kan. Katanya ya saya apapun alasannya saya nggak bisa sih terima KDRT. Mereka ada yang ngomong seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu kan kedalaman hati manusia, saya nggak bisa lihat, cuma yang mereka berikan kepada saya
saya rasa sih support sampai saat ini dan menghargai ya keputusan saya gitu. Saya pun ya berusaha tetap menghargai mereka ya, terutama orang tua saya kan, gimana pun tetap saya anak dan harus berbakti dengan orang tua ya. Karena memang di Al-Quran juga memang diperintahkan untuk selalu berbuat baik selama di dunia dan kemudian tidak melakukan hal-hal yang mereka juga tidak mengganggu kita. Bahkan saya dengar orang tua juga bahkan mendukung sekali misalnya ketika sholat ya Bu Dokter ya. Kalau anak-anak agak rame atau itu TV apa itu udah langsung ke sini, itu maminya udah mau sholat gitu. Nah, kan, gitu. Masya Allah Terus, tuh dukungannya luar biasa itu. Mau buka, mau sahur itu beliau yang mikirin menunya gitu kan. Oh saya mah apa aja jadi ya, nggak ada makanan dia tinggal nyeplok telur, bikin mie misalnya. Tapi kalau kalau ada ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Terus itu beliau yang itu, Kak, mama udah siapin ya, itu tinggal diangetin aja nanti sahur. Buka puasa udah berjejer itu. Makanan ya, pertolongan Allah, Masya Allah. Ya, nanti kalau udah azan gitu maghrib, beliau bilang, udah itu kak itu udah kak gitu. Kalau mereka yang memberi kadang motivasi kemudian tadi menyediakan segala sesuatu, Masya Allah. Mungkin tadi pesan dari Imam, mungkin Bu Dokter bisa ambil bahwa kita bahkan harus lebih baik lagi, gitu ya Bu ya. Masya Allah. Mungkin berkaitan dengan putra putri Bu Dokter, kalau boleh tahu, mungkin kan tadi punya 3. Nah, barangkali ke depannya bagaimana mungkin pendidikan kesehariannya, apalagi di masa pandemi ini, kemudian mengajarkan apa yang selama ini mungkin sudah dilakukan. Boleh di-sharing ke kami, silakan Ibu. Iya, sebenarnya sih prinsipnya tadi saya pegang yang tadi Imam sampaikan juga, hidayah itu kan sepenuhnya milik Allah. Ya. Kalau rasanya kita memang ingin ketika kita tahu benar kan langsung kalau bisa ikut mami gitu ya, rasanya gitu ya. Tapi balik lagi memang seperti tadi disampaikan kalau begitu, kalau Allah sebenarnya Allah kehendaki semua orang langsung aja beriman semua ya kan. Tapi bahkan Nabi Muhammad sendiri aja tadi nggak bisa mengislamkan lah tanda kutip pamannya Abu Thalib, apalagi saya gitu. Nah, apa yang saya bisa lakukan? Nah, dan saya juga mempelajari memang Nabi Muhammad datang bukan untuk mengislamkan orang-orang, tapi untuk menjadi rahmat tadi ya, rahmatan lil alamin, dan untuk memperbaiki akhlak. Iya betul, hadisnya seperti itu ya, bahwa sesungguhnya aku datang untuk memperbaiki akhlak. Kemudian di surah Al-Anbiya ya, ayat 107 juga Allah bilang tiada kami mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itu jadi rahmatan lil alamin. Iya betul. Jadi saya merasanya itu saja yang bisa saya lakukan. Saya berdoa seperti Nabi Yusuf juga berdoa, wafatkanlah yang orang-orang saya kasih, wafatkanlah saya, orang tua saya, adik-adik saya, anak-anak saya dalam keadaan muslim. Karena yang dihitung kan terakhir ya Bu. Mau apapun yang ada proses di depan, saya minta beri kesempatan ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim, dan izinkan kami berkumpul lagi bersama orang-orang soleh. Jadi saya ya sebatas apa yang bisa saya lakukan, saya belajar kristologi dan sebagainya bukan untuk nanti berdebat, tapi saya mempersiapkan ketika hari itu datang, keluarga saya mungkin mulai tertarik dengan Islam, bertanya, anak saya bertanya, saya bisa memberi jawaban yang tepat gitu. Kemudian apa namanya, kalau mungkin anak-anak juga mulai mengkritisi ya, nanya gitu kan, segala macam, itu juga saya mulai perkenalkan Allah seperti apa gitu. Ketika Allah itu tidak bergantung dengan apapun gitu. Kalau Allah masih bergantung dengan sesuatu, seseorang, itu bukan Allah gitu. Bilang masuk, kadang mereka nanya, itu suara apa mami waktu dulu ya saya di Ponpes, azannya kan keras banget itu di depan kamar langsung kan. Nah itu nanya mereka, itu saya jelaskan, itu panggilan untuk kita sholat. Kalau gitu, Ibu untuk datang lagi sholat misalnya, mungkin putra-putri nanya tentang sholat. Mereka tanya, itu kenapa harus wudhu dulu, tadi cuci-cuci dulu gitu kan, terus harus sholat, kenapa harus arahnya begitu, terus apa gitu. Kalau tanya iya saya jawab, tapi kalau untuk mengajarkan enggak gitu. Apa namanya, saya juga dikasih tahu kalau mereka kan secara
hukum, kalau secara hukum mereka sesuai agama saat dilahirkan, orang tua dilahirkan. Tapi saya percaya tadi ya hadisnya bilang semua bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah, dia pasti suci, itu pasti di hatinya mereka sadar bahwa ketauhidan Allah itu gitu ya. Dan saya percaya anak saya Muslim dan akan kembali sebagai Muslim. Insya Allah. Kita semua mendoakan untuk Ibu Karissa dan keluarga, mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk semuanya. Iya. Saya kira menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi tadi proses untuk kesananya ya Bu ya. Iya. Sekedar mereka ngomong gini aja Bu, kadang di mall gitu ada pakaian yang bagus gitu, anak saya legging Bu, model legging gitu ya, anak saya yang kedua ngomong, kak bagus kak itu kak gitu ya. Terus habis itu kakaknya bisa menjawab, enggak, itu kita nanti kan kalau kita Muslim kita nggak pakai pakaian itu aurat katanya gitu. Terus habis itu saya gitu, saya nggak pernah bilang itu gitu kan. Anak yang laki pun gitu, kalau kakaknya belum pakaian baju, kakak itu aurat gitu. Itu bisa begitu. Terus saya udah Masya Allah ya itu saya sampai saya jelaskan boleh pakai nanti di dalam, saya bilang boleh di rumah boleh pakai, tapi keluar nggak boleh. Misalnya gitu saya. Begitu saya udah Masya Allah senang banget gitu. Itu satu langkah yang luar biasa, proses yang luar biasa. Mungkin juga karena dimulai dari Bu Dokter sendiri ya. Mungkin tadi mereka menerapkan melihat ya Bu, gitu. Saya nggak ajarkan, tapi mereka mungkin melihat gitu. Iya betul Bu. Karena tadi juga disampaikan Imam, ajaran itu bukan sekedar dalam kata-kata, dalam pelaksanaan ya. Perilaku, betul. Anak-anak lebih nangkap yang itu. Betul itu. Jadi memang mungkin ya Ibu tadi sifatnya memang memberi penjelasan atau bukan memaksa, tetapi dari perilaku ya. Gitu. Nah itu subhanallah kita mendapat pelajaran juga buat kita semua, akhirnya mendidik anak juga tidak bisa dengan memaksa gitu kan Bu. Karena memang tidak ada paksaan ya Bu dalam memeluk Islam. Betul. Itu saya tetapi kita disunahkan, dianjurkan untuk berdoa, mendoakan, memohon gitu ya kepada orang-orang yang terdekat, apalagi gitu ya. Nah kita semua juga insya Allah ikut mendoakan kepada Ibu, untuk Ibu dan keluarga. Mungkin ada sesuatu yang di bulan Ramadan ini kalau boleh dibilang mungkin kedua ya Ibu ya. Jadi ada mungkin dibilang makna tersendiri gitu ya secara khusus gitu di Ramadan ini. Barangkali Ibu ada kesan-kesan tersendiri. Silakan Ibu. Masya Allah. Ini Ramadan kedua saya itu alhamdulillah. Kalau Ramadan tahun lalu itu saya ingat taraweh itu bagi saya panjang banget, lama banget. Karena saya yang 4 rakaat aja itu deg-degan gitu kan, saking takutnya sembunyi-sembunyi. Kalau setiap bisa nyelesain taraweh 11 rakaat tuh alhamdulillah banget ya. Sekarang saya merasa ternyata taraweh itu sebentar ya. Itu kan kok udah witir, udah selesai gitu ya. Karena mungkin lebih lapang gitu ya. Dan saya berdoanya itu bahwa ya Allah, semoga saya tetap bisa menikmati ini walaupun saya sudah lebih lapang. Jangan sampai saya kemarin ternyata dinilai Allah lebih bagus ibadahnya, amalnya waktu saya sempit, waktu saya ketakutan gitu kan. Ketika lapang malah saya kurang gitu. Itu yang saya nggak mau sampai seperti itu gitu. Itu bedanya di situ. Kemudian alhamdulillah kalau dulu saya selesaikan di minggu ketiga Ramadan terjemahannya karena masih buta huruf Arab. Alhamdulillah Ramadan ini hari ke-20 boleh katamin Quran bareng-bareng waktu itu sama dari Mualaf Center yang akwat itu alhamdulillah kemarin bisa di Ramadan hari ke-20 Zoom. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah pada subuh gitu ya. Nah, alhamdulillah itu yang saya rasakan. Dan memang Ramadan itu kan bulan turunnya Quran ya. Itu saya rasakan banget bahwa semakin kita tuh mencintai Quran ya, gitu ya. Benar-benar mujizat gitu. Mungkin kalau yang nabi lain dikasih sama Allah mujizat yang hebat-hebat lah, yang gimana gitu ya. Yang bentuknya tapi fisik, kesannya gitu kesannya kok Muhammad dikasihnya risalah ini aja gitu ya. Tapi risalah inilah yang memang luar biasa gitu ya. Dan memang Ramadan tadi balik lagi keutamannya itu kan full ya. Di awal itu rahmat, di tengah itu sesuai nama Ibu nih mafiroh, penuh ampunan ya, harinya ampunan, di tengah-tengahnya itu, dan di akhirnya ini yang sedang kita alami ini ya itu ya hari pembebasan dari api neraka ya. Itu Masya Allah itu yang saya hayati betul di Ramadan tahun ini. Dan
ya pasti sama dengan semuanya yang di sini kita menanti-nantikan ya. Saya Iya, nggak tahu itu rasanya Lailatul Qadar itu saya nggak tahu, tapi ya Masya Allah ya kita Iya. hanya berikhtiar ya, Iya, hanya betul. niat aja gitu untuk semakin mendapat ridho Allah, mendekat kepada Allah. Kita khatam Quran juga bukan untuk gaya-gayaan ya Bu ya. Iya, betul. Percuma juga kalau makanya kan dibilang kalau akhir zaman ini banyak yang Quran itu hanya di nggak sampai kerongkongan ya, betul, hanya di di lisan mulut saja aja, ya. di lisan saja itu jangan sampai nauzubillah min dzalik, tapi itu bisa jadi yang utama kita bisa tadi kata Bapak ya kita lakukan gitu, Iya. apalagi bisa bermanfaat buat orang lain itu Masya Allah. Ya. Mungkin kalau boleh usul di waktu-waktu inilah atau di 10 terakhir inilah doa-doa kita insya Allah lebih kuat lagi ya. Mungkin tadi karena kita semua juga akan membantunya ya, terutama Bu Dokter mungkin bisa melantunkan doa dengan penuh kekhusyuan khususnya untuk keluarga dan mungkin orang-orang yang tercinta yang lainnya yang terdekat dengan Ibu. Nah, saya kira sangat ya kesempatan yang luar biasa gitu ya. Nah, berikutnya barangkali karena kita menjadi orang-orang yang sudah bersaudara, Ibu di sini, kami juga saudara Ibu, di luar negeri juga saudara Ibu juga, kaum muslimin dimanapun berada juga saudara Ibu. Bagaimana Ibu menyikapi ini gitu, rasanya tuh seperti apa mendapat saudara yang luar biasa? Iya, Alhamdulillah ya. Yang saya juga nggak pernah nyangka ya yang kemarin YouTube ternyata ramai itu. Ada salah satu yang sampai akhirnya DM saya itu cerita, kami nonton di Malaysia, katanya gitu. Yang saya merinding itu, Masya Allah dibilang, setelah nonton itu teman-teman kami yang awat pada memutuskan untuk memakai jilbab dan niqab. Masya Allah, saya langsung Allahu Akbar ya. Itu betul, Masya Allah ya, itu memang saya saksinya ada di sini ya, MC-nya. Mas Risa, saya pagi itu masih bilang, Mas, mohon maaf ya kalau saya belepotan, saya tuh baru perdana ngomong gini. Gak apa-apa dokter, Alhamdulillah gitu. Tapi itu kalau Allah sudah berkehendak ya, mau siapalah saya ya, nggak ada ilmunya gitu kan, terus apa belepotan. Tapi kalau Allah mau ngomong sama umat yang disayangnya itu ya. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan Ibu, yang saya tahu di hadis riwayat Bukhari Muslim, kalau perumpamaan orang Muslim itu dalam hal saling mengasihi, menyayangi itu kan seperti tubuh ya, anggota tubuh. Kalau ada yang sakit ya, yang anggota tubuh yang lainnya pun ngerasa jadi terjaga, jadi ngerasa sakit juga. Ya, kemudian apa permisalannya juga seperti bangunan yang saling mengokohkan itu. Jadi saya tuh rasanya itu ketika mungkin ada beberapa yang saya harus terputus silaturahimnya, tapi ternyata Allah gantikan dengan yang lebih banyak lagi gitu ya. Dan saya ingin sekali gitu kalau kita seluruhnya ini ya umat muslim ini boleh bersatu gitu ya untuk ya apalagi udah saudara ya, jangan sampai saling menjatuhkan atau saling menjelekkan gitu kan, sesama muslim loh. Alhamdulillah. Sedih saya ketika kalau misalnya itu terjadi gitu kan. Insya Allah itu semua menjadi tujuan kita bersama. Karena itu juga ada tuntunannya dalam Al-Quran. Dan kita semua insya Allah bisa bersama-sama dengan Ibu menggalakkan persatuan lah ya. Ukhuwah Islamiyah harus lebih dikedepankan daripada yang hal-hal yang sifatnya furu atau misalnya cabang atau hal-hal yang sifatnya remeh lah gitu ya, yang tidak perlu diperdebatkan. Alhamdulillah Bu Dokter sudah punya istilahnya punya prinsip seperti itu, dan ini sama dengan kita semua, dan seharusnya juga dimiliki prinsip ini oleh semua kaum muslimin gitu, sehingga nantinya persatuan bisa terwujud gitu ya. Nah kami insya Allah juga dalam rangka itu semua, makanya termasuk tadi pesan dari Imam Muslimin juga mengarahkan ke situ. Ya baik, mungkin ada terakhir dari kami, mohon untuk bisa memberikan ya semacam pesan gitu ya, atau kesan atau harapan lah ya Bu Dokter. Kami juga ingin barangkali Ibu ingin ya harapan untuk muslimat-muslimat baik yang ada di sini, mungkin juga peserta Zoom dan di beberapa daerah yang lain. Silakan Ibu. Iya. Sebenarnya harusnya saya yang nanya nih, mau belajar juga ini maksudnya ya. Kita saling memberi masukan Ibu. Iya betul. Ini kalau saya share aja, ini sebenarnya buat ke diri saya sendiri juga ya. Ini saya kayak anak apa? Sebenarnya sih malu untuk
sharing-sharing ini terus gitu di depan umum itu sebenarnya malu. Cuman di situ saya sambil juga saya memotivasi diri saya sendiri juga. Betul. Untuk saya jangan jadi ujub lah dengan respon positif orang-orang itu ya, terus malah nanti akhirnya jadi sombong, malah terus nanti udah cuma di mulut doang, ternyata saya tidak melakukan yang saya omongkan itu ya. Itu yang saya nggak mau, saya rugi juga kalau sampai penilaiannya manusia itu lebih tinggi daripada Allah nilai saya. Itu nggak mau ya. Kita semua belajar tentang itu, insya Allah. Betul. Nah, ini yang kalau buat saya ini saya share yang menjadi motivasi saya aja ya mungkin ya. Ya alhamdulillah. Insya Allah kalau memang bisa buat saudara-saudara semua di sini gitu. Kalau bagi saya itu barang siapa yang menyusuri jalan mencari ilmu itu, kita akan dimudahkan untuk mencapai surga. Dan untuk para muslimah ini juga saya pernah baca itu kalau kita nggak bisa mencapai kesalihan kalau kita tidak disertai ilmu, karena iman itu sebenarnya belum berpakaian ya. Pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, dan buahnya itu ilmu gitu. Jadi kalau kita mengamalkan segala sesuatunya itu dengan ilmu, itu beda rasanya gitu. Tadi kayak kalau saya nggak tahu wudhu itu pentingnya begitu, mungkin saya wudhunya cepet-cepet gitu ya. Atau mungkin saya nggak sholat nggak tumaknina gitu. Itu karena mungkin saya nggak tahu gitu. Masya Allah waktu saya ngafalin bacaan sholat dan saya baca artinya itu, Masya Allah itu nggak ada doa sebaik-baiknya doa itu ya, itulah itu apa sirotol mustaqim, ihdina sirotol mustaqim itu Masya Allah gitu, itu benar-benar mengubah mindset saya gitu. Dulu saya heran kenapa orang muslim sih udah dikasih tahu jalannya kok masih nanya terus ya ihdina sirotol mustaqim. Ternyata itu sebaik-baiknya doa ya, ketika kita merendahkan kenapa diulang-ulang gitu ya. Iya kan kayaknya kok nggak denger ini jalannya gitu kan, tapi ternyata itulah kita, karena kita tempatnya lalai, lupa ya, jadi gampang menyimpang ya. Kita sedikit-sedikit berserah sama Allah, mengingat Allah bahwa tolong ya Allah kasih jalan yang lurus gitu. Mungkin kalau maksiat kita langsung menjauh gitu, tapi yang kecil-kecil kayak tadi penyakit hati seperti itu yang kita susah deteksinya itu. Dan amalan kita yang udah susah-susah kita kumpulin tuh, kalau sampai bocor tuh auzubillah min dzalik ya, jangan sampai gitu kan. Gitu. Jangan sampai ini kayak saya ngomong gini nanti saya malah ditolak sama Allah itu kan. Jangan sampai gitu. Insya Allah tidak. Mudah-mudahan kita juga berdoa selalu kepada Allah. Jadi alhamdulillah Dr. Karissa bisa memberikan ya sharingnya kepada kita semua. Insya Allah juga menjadi motivasi buat kita semua, baik yang ada di tempat ini ataupun di tempat-tempat lain. Kita semua insya Allah sama-sama belajar, dan kita juga berharap kepada Allah agar ditetapkan atau istiqomahkan keimanan kita semua. Terima kasih jazakillah khairan kepada Bu Dokter telah memberikan ilmu-ilmunya juga, sharing, motivasi kepada kita semua. Akhirnya kami sebagai pembawa acara dalam artian sebagai moderator untuk Bu Karissa, kami undur diri. Nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Amir Majlis. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Masya Allah, barakallahu fiik kepada Bu Dokter. Ini kisah yang sangat menginspirasi sekali ya Bu Dokter, Masya Allah. Jadi pengalaman Bu Dokter ini menjadikan kami ini sebagai introspeksi bagi kami semua, dan bagaimana ketauhidan kita atau kesungguhan kita menyelami kalam Allah. Semoga dari kisah tersebut kami dapat mengkokohkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan syukran wa jazakillahu khair kepada Bu Dokter yang telah menyampaikan kisah inspiratifnya. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab ya, kepada kami persilahkan kepada para peserta offline maupun online, tetapi karena terbatasnya waktu kami hanya memberikan 3 peserta saja.
kesempatan kepada 3 peserta saja. 1 untuk peserta offline dan 2 untuk peserta online. Kepada peserta offline yang hadir di Pondok Pesantren Al-Fatah, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya, ini MC, saya langsung aja ya, biasanya silakan memperkenalkan diri kan gitu ya sebelum bertanya. Nama saya Ibu Nafisah. Saya mengajar jadi guru di Madrasah Aliyah Al-Fatah di sini juga. Ini ada sesuatu memang saya sebelumnya saya sudah nonton video sampai full. Setiap ada YouTube-nya saya cari terus karena itu penting bagi saya ya. Sama gitu ya, pengalaman dokter dengan saya sama, cuman beda ya. Ibu dokter mualaf, saya Islam. Itu aja ya itunya. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, Ibu dokter kan sudah mantap ya, sudah setahun lah ya lebih kurang. Nah, perbedaan ketika ada umat Islam ya, apalagi pada saat ini yang banyak sekali yang menghina baik secara langsung maupun secara tidak langsung, contohnya di media dan bahkan secara langsung. Nah, bagaimana tanggapan dari dokter itu sendiri? Apakah ada perbedaan sebelum jadi mualaf dan sesudah mualaf? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Terima kasih Boleh Bu Nafisa pertanyaannya. Ya. Daripada lupa jadi langsung aja ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang betul ketika saya masuk ke dalam Islam gitu ya. Sebenarnya saya itu ketika melihat ke Islam itu yang tadinya saya lihat dari permukaan gitu ya Bu, dari luarnya itu kayaknya nggak seindah waktu saya masuk, ternyata itu saya memang iya Bu. Jadi saya waktu itu melihatnya kok Islam, mohon maaf, kolot misalnya gitu kan, atau kadang ribut-ribut apalah, rame apa gitu, bahkan antar Islam sendiri gitu ya, itu gitu. Tapi ternyata terus ataupun kalau saya ini mulai teman-teman bertanya, dokter Islam apa gitu, saya bingung, saya jawabnya saya Islam gitu kan, saya nggak tahu saya apa, emang Islam ada berapa, jadi saya bilang, ditanya dokter Islam apa, dokter gurunya siapa itu kan, nah saya bilang saya Islam, saya bilang gitu. Dan panutan saya ya balik lagi ke Al-Quran, panutan saya kembali lagi ke Muhammad, Islam Indonesia. Ya, Insya Allah. Nah itu balik lagi ke Rasulullah. Saya lihat dakwanya Rasulullah itu selalu. Ini zamannya orang branding, jadi bisa kita hanya sembunyi di belakang gedung ya, di sudut sana sudah. Nah, itu saya saya balik lagi ke dakwanya Rasulullah yang saya tahu ya, mungkin ini konteksnya itu saya ini sebagai masih ibu rumah tangga, masih sendiri, ada anak-anak yang harus saya tanggung. Untuk saya menjadi seorang yang radikal atau militan mungkin saya belum bisa ya. Mungkin kalau dari sisi itu, tapi saya pribadi adalah saya merasakan semakin kita mempelajari ilmu di dalam Islam tuh agama ilmu sekali ya. Itu saya lihat bahwa Islam tuh rahmatan lil alamin tuh sangat terasa, itu yang membuat Islam itu berbeda gitu. Saya merasakan itu dengan keyakinan bahwa ya inna dina indallahil
Batil, Islam, nggak ada. Ya pokoknya agama yang paling benar dan sempurna itu Islam gitu. Jadi itu yang jadi pegangan saya lah sampai hari ini gitu. Insya Allah saya masih seperti itu Bu, kebetulan karena saya juga nggak bisa bergerak terlalu banyak karena kan memang ada anak-anak yang masih membutuhkan saya gitu. Kalau sampai mamanya ada apa-apa, anak saya sama siapa juga. Ini walaupun ya saya serahkan semua sama Allah ya. Gitu. Cuman kita ukur juga kemampuannya gitu. Saya juga masih orang yang masih cetek sekali, masih jauh sekali. Mungkin ada orang-orang yang bisa bagiannya di yang lain ya, berjuang di tempat yang lain gitu. Saya berjihadnya di ilmu ini saja karena masih fokus untuk ke diri saya sendiri lah, untuk ilmu diri saya sendiri gitu, belum untuk yang lain-lain. Dan tadi saya serahkan semua hidayah itu pada Allah gitu. Apapun yang terjadi, mau kita gimana kalau Allah tidak berkehendak ya nggak bisa. Tapi kalau Allah kehendaki, saya nggak ngira apa tiba-tiba itu yang terjadi itu. Iya. Apa menjawab ya Bu Nafis? Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah sudah terjawab ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada satu pertanyaan nih Bu Dokter dari chat Zoom. Boleh saya bacakan Bu Dokter? Ya, salam. Setelah hidayah yang Allah berikan sebagai yang baru dalam keluarga besar Islam, apa cita-cita dan harapan Ibu Dokter khususnya tentang perjuangan kemuliaan dalam Islam, yang satu, bersaudara Muslim yang satu dengan poros teladan utama Rasulullah SAW dari Al-Fatah Batam. Jazakillah khair. Masya Allah, berat sekali ini pertanyaannya. Ya, soalnya saya belum memikirkan sampai itu, tapi ya saya cuma mikir saya keluarga gitu ya. Nah, tapi memang ya ini mungkin cita-cita setiap kita ya, ketika kita ingin agama Islam itu bukan sekedar agama, tapi ketika kita bisa benar-benar mengamalkannya tadi sesuai Quran, sesuai hadisnya, nah itu Islam itu bisa jadi sebuah peradabannya. Kembali gitu, ketika kita bisa menjalankan Islam itu peradaban yang luar biasa yang saya rasa karena ajarannya itu kan juga Masya Allah penuh kebaikan, penuh kemuliaan gitu ya. Kalau sampai diterapkan itu Masya Allah pasti peradaban Islam akan bangkit ya di semua aspek kehidupan gitu. Itu yang cita-cita saya sih. Ya itu kalau bisa jadi seperti itu Masya Allah gitu. Dan Alhamdulillah kalau kita bisa terlibat di dalamnya gitu ya. Memang kan dikatakan sekecil apapun peranan kita itu dalam dakwah itu bernilai besar di mata Allah. Tapi mungkin mau sebesar apapun peran kita dalam dakwah di mata manusia itu masih tercela, pasti ada salahnya gitu. Jadi ya udah ikhlas aja, kita sabar, belajar dan niatkan selalu bukan untuk diri kita tapi niatkan karena Allah, untuk mencari ridho Allah. Udah itu aja, nggak ada niatan lain selain mencari ridho Allah. Masya Allah, jazakillah khair kepada Ibu Dokter. Ya, jadi satu pesannya tadi Ibu Dokter ya, niat karena Allah. Ini mungkin yang sering terlupa sama kita semua. Datang ke suatu majelis, apakah niat kita sudah benar nih karena Allah atau memang karena manusia. Nah itu satu peringatan dari Bu Dokter ini buat kita semua, Masya Allah. Seperti itu. Baik, mungkin kita cukupkan ya Bu Dokter ya, karena waktu sudah, iya. Okay. Karena Bu Dokter ini insya Allah nanti setelah ini harus ini. Ya boleh, nggak apa-apa. Oh boleh. Iya baik. Boleh. Ada lagi? Ustadz Wahyudi langsung. Baik. Pak Ustadz yang nanya. Alhamdulillah Bu Dr. Karissa, saya sangat terharu dengan cerita tadi karena saya pernah mengalami hal yang sama walaupun tidak sedahsyat dokter gitu ya. Saya tahun 86 itu istilahnya hijrah dari Islam yang umum sifatnya ya, yang semacam abangan lah gitu. Kan istilah banyak orang yang muslim tapi tidak tahu apa itu Islam. Nah, saya hal seperti itu. Tapi kemudian setelah Allah berikan hidayah,
dan kemudian saya sampai di sidang orang tua, kemudian diboikot jadwal saya ngisi kajian di beberapa tempat diboikot, sampai oleh guru-guru saya juga tidak diberi salam saya tidak dijawab. Ya, jadi selama 1 tahun itu saya betul-betul dikucilkan. Makanya begitu Dokter Karissa tadi cerita, saya jadi sangat terharu karena mengalami hal yang sama. Walaupun mungkin sangat berbeda ya. Jadi saya hanya dari Islam abangan pada Islam yang tertata, tertib, rapi, terpimpin gitu. Nah, sedangkan dokter dari alam non muslim kepada muslim. Ya, tapi asalnya bahwa ujian ini akan berlalu. Ya, saya pun mengalami yang sama kurang lebih 1 tahun. Saya dikucilkan begitu. Sampai saya mau sholat aja sama guru, bilang, "Yur, kamu memang sah sholat dengan saya?" Astagfirullah, kok begitu? Gitu. Ya kamu kan sudah beda dengan saya. Jadi nanti kamu nggak sah sholatnya kalau dengan saya gitu. Cara dianggap saya ini masuk kelompok yang mengkafirkan orang lain, gitu. Nah, tapi ternyata alhamdulillah seiring perjalanan waktu selama 1 tahun itu akhirnya terbukalah semuanya. Saya waktu itu adakan ta'aruf, ya. Kemudian diundanglah mereka semua yang jadi sumber-sumber fitnah itu supaya hadir dalam kajian kita, dan setelah itu cair, gitu. Jadi saya pun nama saya dijadwalkan kembali di masjid-masjid. Ya, saya pun diberikan salam kembali, salam saya dijawab kembali, dan itu sudah 1 tahun kurang lebih. Nah ini sebagai pelajaran, mungkin Dokter Karissa pun mengalami hal yang sama, ya. Dan insya Allah ujian itu akan berlalu. Ya. Tapi yang pasti ujian itu kalau kita berhasil menempuhnya, Allah akan naikkan derajatnya. Ya. Nah kalau kita gagal, tentu itu yang kita akan merasakan rugi. Ya. Ya. Mudah-mudahan dengan ini Dokter Karissa diberikan kekuatan iman, istiqomah dalam kebenaran, dan semoga Allah terus tunjukkan pada kesempurnaan Islamnya, karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Nah, kalau sekarang dokter sudah sampai sini, tidak berarti puas dengan ini kan, terus bergerak, melangkah, sampai akhirnya ditemukan, oh ternyata Islam yang secara utuh itu harus seperti ini. Gitu. Insya Allah, mudah-mudahan saya hanya doakan, ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqomah Dokter Karissa sampai mendapatkan pelaksanaan Islam yang sempurna. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, betul Pak Ustadz, itu saya, Masya Allah ya, kesempurnaan Islam itu Bu ya, saya lihat memang kalau semakin kita pelajari kok semakin kayak kita nggak tahu apa-apa ya Bu, karena banyak sekali, luas sekali ya. Benar kalau Quran surat Al-Kahfi itu dan di Luqman 27 itu juga disebutkan kalau andaikan pohon itu jadi pena dan lautan itu jadi tinta, itu udah habis, ditambahin 7 lautan lagi pun masih kurang nulis kalam Allah ya Pak Ustadz ya. Itu, dan itu yang saya rasakan betapa Islam itu syarat ya dengan ilmu seperti itu gitu, dan alhamdulillah semoga kita bisa kuat menghadapi ujian apapun. Tadi kayak Pak Ustadz bilang, raditu billahi robban wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyyan rasulan. Itu doa saya supaya apapun yang terjadi di depan, ya Allah biar saya ridho Allah yang Islam yang selalu jadi agama saya, Muhammad jadi Rasul saya. Itu yang saya doakan, betul gitu. Ya udah, kalau di dunia ini ya cuma setetes kan ya. Kalau nggak dapat setetes. Kalau dapat ya cuma dapat setetes. Gitu. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Iya Mas. Masya Allah, jazakumullah khair. Masih ada satu kesempatan lagi, boleh Bu Dokter? Silakan. Silakan, alhamdulillah. Ada satu penanya lagi dari offline. Oke, kepada Ukhti Ica. Nah, sama namanya. Iya Bu Dokter, sama-sama Ica. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Bu Dokter, saya ingin tahu setelah kisah dokter itu banyak bermunculan gitu ya di kanal media sosial, ada pengalaman menarik nggak sih
dari para netizen gitu. Boleh. Iya. Biasanya suka seru. Iya, seru sih. Ya gitu aja, dokter. Iya. Jazakallah ya. Makasih. Pertanyaan menarik nih ya. Ya, seperti itulah, seperti diperkirakan gitu. Ya, setelah itu saya tuh sebenarnya medsos tuh itu sudah sejak saya tahu Islam dan susahnya sebagai bukan susah sih, justru Islam tuh menjaga wanita itu untuk dalam fitrah itu ya kita hati-hati juga gitu karena fitnahnya besar gitu. Jadi saya tahu medsos pun saya gunakan hanya untuk share gitu ilmu yang saya dapat, saya tulis di situ untuk di-save. Alhamdulillah kalau bisa bermanfaat buat yang baca gitu. Jadi dari yang follower saya mungkin cuma sedikit, teman-teman aja yang tahu, itu pun nggak semua teman tahu gitu karena nggak sesuai juga nama akunnya dengan nama akun saya gitu, nama asli saya gitu kan. Itu Masya Allah yang DM luar biasa. Iya, iya. Iya. Ada yang bilang apa? Siap mengimami sah. Ya itu gitu, terus siap ta'aruf lah segala macam ya. Itu bukan apa-apa sih maksudnya ya, karena kadang saya bilang aduh mohon maaf bukan apa-apa, masih belum siap ya, masih banyak yang harus dibenahi seperti itu. Kemudian dijawab lagi masih ya siap kita benahi bersama. Ini sharing-sharing aja lah ya gitu, bukan bermaksud membuka ayo atau apa gitu ya, ini buat ini aja ya. Alhamdulillah sih semakin banyak yang mendoakan, tapi saya senang tadi kayak ada curhatan tadi ya dari Malaysia, ternyata itu saya senang sekali gitu kalau ternyata bisa ada manfaat gitu ya. Terus kemudian apalagi yang lucu-lucu ya ada yang mungkin dikira saya orang berada punya gitu ya, mau pinjam uang kayak gitu. Itu ada juga gitu. Duh mohon maaf Pak gitu kan. Uang segitu saya nggak ada uang bebas segitu buat bisnis gitu. Kalau ada ya insya Allah saya kasih gitu ya. Memang uang segitu dan bebas ya, bukan saya untuk ada posnya apa gitu, itu saya nggak ada, saya bilang gitu, mohon maaf sekali ya bilang gitu. Terus ya udah, paling kalau ada yang tentang yang ngajukan proposal apa ya, kalau itu saya cuma bisa ngasih sebisanya saya aja, seikhlas saya aja gitu, belum bisa itu. Saya terus terang gitu, saya ini sendiri dan masih anak 3 gitu kan, itu apa namanya uang ya segitu-gitu aja gitu. Alhamdulillah barokah, kita nggak lihat nilainya kan ya, yang barokahnya aja gitu. Kalau Allah percayakan lebih ya itu memang ada hak orang lain juga kan di situ gitu. Iya. Apalagi yang lucu-lucu ya. Udah sih kadang ya saya dinasihati, diingatkan itu Masya Allah saya senang banget gitu. Kalau pujian itu kan ujian kebaikan ya Pak Ustadz ya, dipuji itu sebenarnya ujian juga gitu. Takutnya kita nanti malah nggak jadi baik ya, malah katanya malah membinasakan juga bisa. Tapi saya berterima kasih sekali ketika ada yang mengingatkan seperti itu saya senang banget gitu. Kadang mereka, Bu Dokter ingat nanti kalau semakin tinggi nanti anginnya semakin kencang gitu. Terus dokter jangan sampai berubah ya, kayak gitu ada dokter. Iya banyak yang ingatkan seperti itu saya bersyukur banget gitu. Tapi ya memang kadang ada yang saya kan jarang sekali itu sebenarnya, medsos tuh benar-benar jarang sekali. Jadi ketika ada yang kok nggak dijawab-jawab, kok nggak di follow back gitu ya. Terus mohon maaf, saya baru habis Zoom meeting, baru habis sholat. Mohon maaf Bu, itu bukannya sholat harusnya di awal waktu. Iya, betul saya bilang harus sholat di awal waktu, tapi saya tadi nggak bisa tinggal lagi ngaudit atau apa gitu, kadang nggak bisa gitu kan, karena juga saya kan bukan bos ya, bisa berhenti sekarang gitu kan, gitu saya mau sholat gitu bisa, karena saya juga masih staff gitu kan, jadinya ya harus ikut gitu kan gitu ya. Iya gitu, tapi ya itu nasihat yang baik gitu ya, betul gitu. Terus kadang ada yang ngasih masukan, saya nulisnya kan malam Lailatul Qadar. Dokter mohon maaf kalau udah pakai Lailatul jangan pakai malam. Oh iya mohon maaf gitu. Ada dokter itu bukunya jangan yang nulis ada Rasulullah Muhammad SAW gitu kan, itu adabnya nggak boleh begitu. Oh iya mohon maaf saya punyanya ini bukunya gimana, dikasih juga itu juga kan, nggak beli di mana gitu kan gitu. Tapi ya alhamdulillah di situ saya malah banyak belajar gitu kan, kayak ya waktu itu setiap saya seperti ini tuh saya alhamdulillah belajar, kayak dibilang
poligami itu salah ternyata kita pemakaian katanya ya benar poligini, karena poligami itu poligini dan poliandri gitu kan. Kita udah salah kaprah kalau benar. Oh iya betul juga. Jadi saya malah banyak belajar sih gitu di samping kalau lucu-lucu ya gimmick lah ya gitu ya gitu. Gitu. Iya. Menjawab Mbak Isya. Kalau mau saya bukain enggak ya? Netizen memang ada-ada saja tingkahnya itu ya. Iya, alhamdulillah. Iya benar. Masya Allah. Iya. Ya, alhamdulillah sudah terjawab ya, Teh Ica. Alhamdulillah. Baik. Karena kita sudah di batas waktu ya, Ummahat, jadi kita cukupkan untuk penanya pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Mungkin ada yang boleh tahu nih Bu Dokter, nama Instagram Bu Dokter ya? Oh jangan deh, nanti follow-nya banyak ya. Tapi alhamdulillah, usaha saya lihat nih sudah 2000 pengikut ya follow-nya, Masya Allah. Dan memang tulisan kisah-kisah, mungkin kita bisa juga mengambil hidayah dari postingan Bu Dokter ini. Gitu. Mungkin dari gitu, diumumin boleh. Iya, itu sengaja nggak saya private juga sih, karena gitu, iya, saya pikir saya kan nggak menampilkan wajah foto gitu, enggak. Yang pribadi nggak ada. Lebih ke catatan ilmu aja gitu. Gitu. Itu Khadijah 150320 itu. Saya waktu itu nggak tahu harus ganti nama atau enggak gitu. Cuman waktu saat itu saya kok di hati kayak ada dengar nama Khadijah. Saat itu saya nggak tahu kalau beliau adalah istri pertama Nabi Muhammad gitu. Saya baru dengar Khadijah. Saya taunya kalau Aisyah saya pernah dengar gitu. Tapi kalau Khadijah saya waktu itu nggak tahu. Jadi waktu itu baru saya browsing dan Masya Allah ya keutamaannya. Ya Bunda luar biasa banget. Jadi itu doa saya sebenarnya, doa saya semoga bisa menjadi seperti beliau. Amin. Iya itu aja. Itu 150320 itu mengingat hari saya kembali ke fitrah sebagai seorang muslim 15 Maret 2020. Baik, alhamdulillah ya, jadi boleh di follow ya Instagramnya. Baik. Nah jadi ada status pula, katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh alam. Nah ini di Instagramnya tertera di Instagramnya Bu Dokter Karissa, Masya Allah sekali. Baik, alhamdulillah. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu doa dari yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Wahyudi KS selaku Amir Majelis Dakwah Pusat. Kepada Ustadz Wahyudi KS kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang kita sudah mendapatkan sekian banyak mutiara kehidupan dari Dr. Kiki Karissa, dan kita berharap kepada Allah SWT mudah-mudahan kita banyak mengambil manfaat, inspirasi yang luar biasa yang mampu menggerakkan diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan juga khusus untuk beliau, untuk Dr. Kiki Karissa, semoga diberikan kekuatan istiqomah ya, dan diberikan bimbingan oleh Allah SWT sehingga sampailah nanti bisa melaksanakan Islam secara utuh, secara sempurna. Termasuk juga semoga menjadi terpimpin sebagaimana dicontohkan oleh Rasul dan Khulafaur Rasyidin Rahmatin. Maka untuk itu mari kita akhiri majelis ini dengan bacakan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu dengan jelas-jelas benar, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu dengan jelas batilah kami menjauhinya. Perlihatkanlah kebenaran kepada kami agar kami mengikutinya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Rabbana wala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lizalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana amana bima anzalta wa atabana rasul faktubna ma'asyahidin faktubna ma'asyahidin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfan 'anil ghala wal waba wal bala wal zalzal wal mihan ma zahara minna wa batan min baladina hadha khassa wa min buldani muslimina 'amah. Allahumma anjil muslimin, Allahumma anjil mu'minin fi biladi Filistin khassa wa fi buldani muslimina 'amah. Allahumma shdud wa tatakal kufari ladina yuharimal islam wal muslimin. Allahumma syatid samlahum wa farik jam'ahum wa mazik hizbahum wa khtalib baina qulubihim. Allahumma hi jama'atal muslimina wa imamahum hayatan kamilatan thayyibah warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa dzalimin wa fahisin wa su'i wa munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya zal jalali wal ikram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ijabah doa-doa yang terbaik yang telah kita panjatkan. Ya, kami ucapkan syukran wa jazakumullah khair kepada Ustaz Wahyudi KS yang telah menuntun doa pada pagi hari ini. Baik, kami ingatkan kembali kepada ummahat dan fatayat yang hadir. Acara talk show pada hari ini disiarkan langsung di kanal YouTube Al-Jamaah TV dan Rasil TV dan juga Zoom meeting. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah sampai di penghujung acara. Semoga Allah meridhai aktivitas kita hari ini dan Allah memberikan semangat terus kepada kita semua untuk dapat beribadah di bulan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan barakallahu fikunna wa jazakumullahu khair kepada ummahat dan fatayat ya, sekalian yang telah hadir pada hari ini baik offline maupun online. Kami peringati tetap waspada, patuhi protokol kesehatan. Kemudian dengan menjaga kesehatan diri dan keluarga, memakai masker, dan menghindari pusat kerumunan. Dan semoga Allah melindungi kita dari segala penyakit, keburukan, dan kesulitan. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC pada acara hari ini memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri acara kita hari ini dengan baca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Uswah Hasanah pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk sesi fotonya, boleh. Media dakwah menuju jannah. Iya, kami persilakan.